Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran keempat, persembahan untuk Yesus. Rabu 25 Januari, Allah memperhatikan persembahan kita. Bacalah Markus 12 ayat 41 sampai 44. Apakah kita kaya ataupun tidak? Pekabaran apakah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Prinsip apakah yang diajarkan kepada kita, dan bagaimanakah kita menerapkannya ke dalam pengalaman ibadah kita? Yesus dan murid-muridnya berada di dalam pelataran bait suci di mana peti persembahan terletak, dan dia melihat mereka yang membawa persembahan mereka. Dia juga cukup dekat untuk menyaksikan seorang janda yang memberikan 2 peser koin. Dia memasukkan semua yang dia miliki, tetapi Yesus mengerti motif wanita itu. Dia percaya pelayanan di Ka'bah adalah petunjuk Allah, dan dia sangat ingin melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Dia melakukan apa yang mampu dia buat, dan tindakannya menjadi monumen dalam ingatannya selamanya, dan sukacitanya kekal. Hatinya pergi bersama dengan persembahannya. Nilainya dihitung bukan berdasarkan harga dari mata uang, tetapi melalui kasih kepada Allah dan ketertarikannya pada pekerjaannya yang telah mendorong perbuatan itu. Nasihat Penata Layanan halaman 175. Poin penting lainnya adalah hanyalah persembahan ini yang Yesus pernah puji. Sebuah persembahan kepada gereja yang hampir saja menolak dia. Sebuah gereja yang sangat menyimpang dari panggilan dan misinya. Bacalah Kisah Para Rasul 10 ayat 1-4. Mengapa perwira Roma menerima kunjungan dari malaikat surga? Apakah 2 tindakannya yang diperhatikan surga? Tampaknya bukan hanya doa-doa kita yang terdengar di surga, tetapi motif persembahan kita juga diperhatikan. Bagian ini mencatat bahwa Cornelius adalah seorang pemberi yang murah hati, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati Cornelius mengikuti persembahannya. Dia siap belajar lebih banyak mengenai Yesus. Doa dan sedekahnya terikat erat dan menunjukkan kasih kepada Allah dan kepada sesama. 2 prinsip besar dalam hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama dinyatakan di dalam doa, yang kedua dinyatakan dalam memberi sedekah. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita lihat di dalam Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ketika melihat seorang janda miskin memasuki persembahannya di kantong persembahan, mungkin ada orang yang berkata di dalam hati, persembahannya paling tak lebih dari 1000 perak. Persembahannya hanya sangat sedikit. Mengapa ia harus memberikan di dalam kantong persembahan di dalam Ka'bah? Tidak heran orang akan mencibir, menyepelekan, dan menganggap rendah janda tersebut oleh karena persembahan yang dia bawa sangatlah sedikit menurut pemandangan mereka. Berbeda jika orang yang memiliki harta yang banyak dengan penampilan yang luar biasa memasuki persembahannya di kantong persembahan, maka pastilah orang akan berpikir, wah, luar biasa persembahannya, pasti sangat banyak. Dan kita pun berpikir bahwa persembahan orang kaya itulah yang pasti akan diterima oleh Allah, yang akan menyenangkan akan hati Tuhan. Tetapi penilaian itu biasa dilakukan oleh manusia karena hanya melihat dari kacamata luarnya saja, tetapi tidak dapat melihat hati. Tetapi cara penilaian Tuhan berbeda dengan cara penilaian manusia. Firman Tuhan menyatakan bahwa janda miskin di dalam Markus pasal 12 ayat 41-44 memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Peser adalah mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil nilainya, dan sama dengan setengah duit, dan ditinjau dari sisi nilai uang. Persembahan janda miskin tersebut memang sangat kecil dibandingkan persembahan-persembahan yang lain yang diberikan di dalam bait suci. Tetapi jika ditinjau dari sisi kemampuan, pemberian janda miskin itu sangat besar sekali. Karena kenapa? Karena janda ini memberi dari kekurangannya. Dia memberi semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dengan memberi seluruh dari apa yang menjadi miliknya, dia mempercayai Tuhan bahwa Tuhan akan memberkatinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan akan terus bersama-sama dengan dia. Dan melalui kisah ini, Tuhan hendak menekankan bahwa selain melihat sikap hati atau motivasi seseorang dalam memberi persembahan, Tuhan juga mengingatkan agar dalam hal memberi persembahan kita kepada Tuhan, hendaknya kita memberi yang terbaik dari yang kita miliki, bukan asal-asalan atau hanya sisa-sisa dari harta yang kita miliki.
Sekali lagi, janda miskin ini memberi dari seluruh nafkahnya. Semua yang ia miliki dipersembahkan kepada Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan korban. Sementara orang kaya itu memberi dari kelebihan hartanya. Bisa saja itu merupakan sisa-sisa kekayaannya yang berlimpah-limpah, dan hal itu tidak membutuhkan pengorbanan apapun. Tetapi janda ini memberikan dengan sungguh-sungguh, bahkan memberikan seluruh yang ada padanya. Apa yang diperbuat oleh janda miskin ini menunjukkan betapa ia sangat mengasihi Tuhan, sehingga ia rela memberi semua yang dimilikinya untuk Tuhan. Di dalam pengalaman kehidupan dari Yesus di dunia ini, hanyalah persembahan ini yang Yesus pernah puji. Sebuah persembahan kepada gereja yang hampir saja menolak dia, sebuah gereja yang sangat menyimpang dari panggilan dan misinya. Janganlah kita melihat besar kecilnya persembahan yang diberikan, tetapi marilah kita melihat motif ketika memberi persembahan tersebut. Berilah yang terbaik untuk Tuhan, karena semua yang kita miliki berasal daripadanya, dan Allah memperhatikan persembahan-persembahan kita. Marilah kita belajar dari pengalaman janda ini ketika dia memberikan dengan sepenuh hatinya, karena dia percaya Allah memberkatinya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat memberikan persembahan kami dengan sukarela dan sungguh-sungguh, karena Allah memperhatikan setiap persembahan yang kami berikan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.